الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا سهل إلا ما جعلته سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Pak Camat membeli tomat, membelinya dengan hormat. Kalau engkau mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan wa baina qulubil mu'minin wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu' fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah qawil matin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdiqaul qailin wa la raiba fih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa laimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ukhra ana anamu ana akulu ana asumu ana uftiru wa ana atazawajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Pengantin iya kinya mak salah injuk mirip-mirip pengantin aja pas Ramadan nyak nyilau pengantin di Cikarang injuk mirip lawan tian gua aja lain ki ada jodoh saya jemaah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah lah, atas nikmat Allah lah, atas nikmat iman, atas nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, bersama-sama berbahagia menghadiri undangan sahibul hajat pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula yang terhormat Bapak Pratin Pekon Kenali dan seluruh staf dan jajarannya. Yang kami hormati para raja marga dan para saibatin. Dan yang saya hormati seluruh tokoh adat, tokoh agama, pemuka agama, para guru-guru kita,
dan yang terhormat sahibul hajat. Kemudian yang paling spesial dari saya untuk pengantin, saya ucapkan selamat berbahagia. Jam 10.30 menenyak aja langsung jak Serang, jadi hitungan aja per menit. Kinya aja ngisi di papun, mak pernah mikir ke amplop. Nauzubillahi min zalik. Mak pernah mikir ke amplop. Gitu isi nah. Dulu pak pakai plastik transparan, tok ke amplop. Mak pernah mikir ke amplop. Gitu isi. Payu kita sebagi, yuk kita niku amplop nanya isi. Jadi alhamdulillah, sambil mengisi siraman rohani pada pagi hari ini, secara tidak langsung kami reuni kecil-kecilan. Rangernya Bos Denny Saputra, satu kelas, satu angkatan. Ya ranger, nyak rangermu nih. Kidang ya bidang ranger nan kon piano, nyak ranger nan kon mic. Kemudian pengantin pria, satu angkatan, satu kelas, satu perjuangan, meluni bakong, mbalak bakong. Jadi pas nyambai jena wat lirik sekiriman gutan, jadi nyak ngingok tumbai. Ki bahasa keren gedal kita tumbai. Jadi induh sabah ni sapa dilanggui do gutan na aku sikam. Jadi kesempatan di atas panggung jo nyak ngilu maaf, rila ko kuti gutan no. Mana ano adu kukani. Jadi nyambai jenak, weh kesindirmu nih nya. Sekiriman gutan kidang kita no lagi waktu na trok nyoba luot nya gutan no dep. Gagwe kita tumbai dilanggui, sabahan sapa. Jadi serilaan gutan no. Yo, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sahabatku Diptaruli dan Anis AMD Radiologi. Jadi kijak ngeliat titel ni bayi najo dep jo mak ki ngasih meruyuh. Mihiok cuti, mahgol cuti langsung identifikasi. Api penyebab najo. Oh, jak nginum es. Evaluasi. Abang mak kini ku ngasih nginum es lagi. Jadi mak pengantin cuma masih meruyuh. Mana bayi najo bidang radiologi. Mihiok cuti identifikasi. Sakit cukut identifikasi. Abang naja mak dok ni kesempatan moyo harus selalu sehat, kuat, segar, bugar, perkasa. Sahabatku Diptaruli, saya menasehati diri saya pribadi, menasehati sahabatku, dan belajar bersama kepada seluruh hadirin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Wahai sahabatku Diptaruli yang duduk, wanita cantik yang telah engkau pinang, wanita pilihanmu. Sekian banyak engkau dekat dengan wanita. Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa engkau banyak kenal wanita, tetapi hatimu jatuh kepada saudari Anissa. Wa min ayatihi, inilah ayat Allah yang dititipkan kepadamu wahai sahabatku. Tanda-tanda kebesaran Allah itu lahir seorang wanita lalu dipasangkan dengan seorang pria lalu disandingkan di pelaminan. Itulah salah satu tanda Allah yang dititipkan kepadamu. Ingat wahai sahabatku, para hadirin dan hadirat semuanya, saudari Anis ini dikandung oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Lalu ia lahir ke dunia ini, dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ibunya, oleh ayahnya.
dibesarkan, lalu tumbuh dewasa, disekolahkan sampai perguruan tinggi. Ketika ibu dan ayahnya tinggal memetik buahnya, engkau hadir untuk meminangnya. Jangan sakiti dia, jangan gores hatinya. Mengapa? Wanita, istri kita, wanita yang hadir di dalam rumah kita, wanita yang telah melahirkan anak keturunan kita, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, mereka diciptakan sebagai tanda kebesaran Allah. Masalah bentuk hinno nasib masing-masing. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum, diciptakan kum kepada kita, min anfusikum. Wanita mak nisana sewat di lamban diciptakan min anfusikum. Kumnya ini kembali kepada para suami, dari tulang rusuk. Ingat para bapak-bapak, ingat pengantin pria, khuliqatil mar'atu min dila, in aghasta akomtaha wa kasartaha. Wanita yang ada di rumah kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Khuliqatil mar'atu min dila. Dila itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Jadi ki injuk mak di sana orang esok injuk bengkok-bengkok cuti, mak nangis cawa, payah ditawai, senangun asal aja tulang rusuk bengkok. Ticawadang lalajuan, ticawa laju kok bengdang. Wajar mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In aghasta akomtaha wa kasartaha. Tulang itu kalau kita paksakan untuk kita luruskan, resikonya wa kasartaha, patah. Bapak-bapak, kalau kita berbicara kepada istri kita usikum, mekaras ga salah, melembut ga memenyoh muni hentian. Kita paksa untuk diluruskan tulang yang bengkok tadi, dia akan patah sekaligus. Tetapi kalau kita luruskan, tetapi kalau kita biarkan, maka dia akan terus bengkok. Maka belajarlah kita yang masih muda kepada mereka yang sudah menikah puluhan tahun, bagaimana kiatnya untuk bertahan sampai sekian tahun, bagaimana caranya kita belajar, bagaimana caranya sampai bertahan 50 tahun, bagaimana caranya bisa bertahan maut yang memisahkan. Karena sifat dari wanita itu adalah bengkok. Wa min anfusikum wa ja'ala bainakum mawaddah. Sebelum itu Allah tulis litaskunu. Apa sih gunanya wanita ini diciptakan? Ini litaskunu. Litaskunu ini kalau kita kulik lagi bahasanya diambil dari istilah bahasa Arab sakana yaskunu. Maskanun maskanani masakinun. Maskanun sakinah, yang artinya apa? Tempat tinggal yang nyaman. Maka ada istilah baiti jannati. Untuk sampai kepada baiti jannati tadi harus litaskunu ilaiha. Hanya ini kembali kepada emak di sana. Pengantin 1 tahun menikah sampai 2 tahun menikah, panggilannya masih ayang. Ayang dulu Pak Bahasa Lapung, ayang tomengannya. 3 tahun sampai 6 tahun sudah mulai berubah.
panggilannya menjadi ayah. 10 tahun sampai 15 tahun dan seterusnya. Dari ayang berubah menjadi ayah, baru 10 tahun selanjutnya berubah menjadi bak nisana. Ayang sekadu, ayah sekadu. 10 tahun ke atas bak nisana, kilulun bakmu. Mah ayang. 1 tahun 2 tahun sahabatku di Taruli ini lagi mesra-mesra, ayang duli pak iya sing aku kuwai ini bayi nah. Tunggu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, ayah berubah menjadi ayang, ayang berubah menjadi emak di sana, bak di sana. Kenapa para hadirin bisa berubah seperti itu? Sifat menikah itu adalah membiasa. Ini yang harus kita perhatikan. Sifat pernikahan itu membiasa. Coba kiram tumbai lagi muli menganai. Ngeliat muli, wow sikop nah. Wow betis handak nah. Wow handak ampudak nah bang pasti tiko galah nama halom. Tetapi ketika kita sudah menikah, sebelum menikah kita melihat betisnya saja tersingkap, kita deg-degan. Wow, 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 dan wow. Tetapi ketika kita sudah menikah, mohon maaf. Ku ia gati kawai mak, ku ia gati kawai di hadapan ngadu. Di awal menikah, Masya Allah, apalagi ki pas perkenalan terbuka cuti cukutna, wah degok ngeliat pudakna, oh mesikop. Begitu menikah, selesai mandi, tuyun diajak kamar mandi, di kamar mak buka wai laju ya main HP biasa ya. Betul? Betul? Dang meliom gila betul. Ano do? Sifat pernikahan itu membiasa, tidak awet. Cinta itu bisa luntur, cinta itu bisa berubah, rasa itu bisa pudar. Tetapi apa yang bisa mempertahankan pernikahan? Camkan di dalam pikiran kita masing-masing. Ibadah paling panjang di dunia ini adalah menikah. Salat ada waktunya. Para maksa sembahyang begitu azan zuhur sampai jam 5 nyak tok zuhur aya pokoknya. Madapo? Para maksa agak sembahyang subuh, nya agak sembahyang subuh sabok ya sembahyang subuh no. Sampai sebelum terbit fajar, nya agak sembahyang subuh sampai jam 10. Madapo? Puasa Ramadan yang diwajibkan, kurangnya 30 ani no. Nya 50. Madapo? Buat secawa lem hati boro-boro 30 rani. Kok saya 30 wajib sinduhmu nih. Ki puasa nama dapat dibaca. Indo di kamar mandi yang ngedegok kuai hak luau injuk pak mahu ya mak pandai. Tetapi ibadah yang paling panjang yang diciptakan oleh Allah itu adalah menikah. Begitu maut memisahkan baru bisa dikatakan selesai. Ibadah yang begitu panjang pasti kita akan menemukan kebosanan, cekcok, keributan, perbedaan pendapat, perselisihan, perbedaan keinginan. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Saya haga, saya enggok, saya enggok, saya haga. Ujungnya api kapamu. Itulah bumbu-bumbu pernikahan, karena memang sifat pernikahan adalah membiasa.
Tetapi apa yang membuat pernikahan itu bisa tidak biasa, yaitu ibadah kita kepada Allah. Wahai pengantin sahabatku, ketika engkau mengatakan qabiltu nikah bimahrin al-madhkur, maka semua tanggung jawab orang tua Anis sudah engkau ambil. Termasuk Anis engkau bawa ke dalam neraka atau Anis engkau bawa ke dalam surga. Istri yang ada di rumah mau kita bawa ke neraka atau emak di sana nak dijeblos kami di dalam neraka, itu tergantung kepada kita seorang laki-laki. Wahai sahabatku, tanggung jawab itu sudah engkau ambil. Tanggung jawab itu sudah engkau ambil beberapa bulan yang lalu. Ketika kita masih status bujang, kaki kita berdiri tegak lurus. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka kaki kita sedikit mengangkang. Mulai ngimut-ngimut, hingga cawang ngangkang-ngangkang lagi lah. Mawan, mahailung isan mawan, itu salah adanya kau ngaku bahasa aja. Kita ngadu ya, ngadu kudo, tihatang ku gila, ngadu kudo. Mantap. Nikah itu tidak enak, tapi wena. Yang adu. Jadi ketika kita menikah itu maka kaki kita mengangkang, satu ke dalam surga, satu ke dalam neraka. Kemana keluarga kita ini akan kita tarik? Kita tarik ke dalam neraka, atau keluarga kita dan anak-anak keturunan kita akan kita tarik ke dalam surga. Ingat wahai pengantin, awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-salah. Pertama yang akan diperhitungkan dari pernikahan kita adalah salat. Kata Allah, malaikat berangkat, cek Dipta Ruli dan Anis di antara mereka yang salat zuhur. Naik malaikat, ya Allah, tidak ada. Begitu tiba salat asar, malaikat cari lagi Dipta Ruli dan Anis di antara mereka yang salat asar. Cakap luat malaikat, mengedok ya Allah, mata halu. Kemudian malaikat turun lagi, cari di antara mereka yang salat wajib dan salat sunnah. Naik lagi malaikat, ya Allah, mak doki tahalu dep tawa Anis, mak pernah sembahyang tawa. Giliran keluarganya tertimpa musibah, giliran keluarganya sulit di dalam harta, di dalam rizki susah, datang, ya Allah ya Rabb, mati payah. Nah ini Allah jangan bunyi ini depso, tingis luat Anis berdoa nih, ya Allah kenepai abang kudek sabaran ya Allah. Nah ini Allah jangan bunyi Anis. Tetapi insya Allah saya bersaksi, mana sikam jom balak kena bakong kidep jom ajin sembahyang kak sembahyang kunyamu nih sembahyang kak sembahyang. Insya Allah saya bersaksi dua pengantin ini soleh dan solehah, dan para hadirin juga insya Allah soleh dan solehah. Para hadirin, tanggung jawab itu sudah kita ambil, tanggung jawab ibadah itu sudah kita ambil. Kita sebagai laki-laki ketika sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang mengingatkan, ayo sholat. Ingat, tidak mudah menjadi seorang suami. Alak ina batin dingis tuh. Ibu cantik-cantik, baju baru, aduh lunas kredit. Benglalang terjawab, aduh.
Ibu-ibu, Bu, kami para suami mau curhat. Ibu, siap? Siap? Tidak mudah menjadi suami, makin mudah. Engkau rajin sholat, ibu rajin sholat, sholat wajib tidak pernah ketinggalan, sholat sunnah tidak pernah ketinggalan, rajin sedekah, rajin ibadah, rajin membantu orang, jaminan surga 100% untukmu. Tetapi walaupun suaminya rajin ibadah, rajin sedekah, salat wajib dan sunnah tidak pernah ditinggalkan, kalau istrinya tidak, belum tentu bagi kami surga. Jadi arti nagam baba, arti nagam baba, babakong. Suami rajin ibadah, istri rajin ibadah. Suami rajin sedekah, istri rajin sedekah. Lain kebalik. Alamon nano, tok alamon. Mulai pokok bengkok jenam lamun bis ngenipi ka. Jo saja. Tok alamon ni gila. Dok bias makung. Aya menigas makung. Yo kukurangi lagi melamon ga nano dah. Tetapi keinginan kita dilimpahkan segala rizki. Tetapi ketika kita memberi sulit, analogi nah contoh aja. Kak bapak-bapak sembayang jemaat, kak bapak-bapak sembayang jemaat aja. Contohnya hijau kawah. Ketika kotak amal ada mulai lapah. Nah, kotak amal ada mulai lapah aja. Zikir ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Mulai tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai tadi luat kotak amal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Pas liu kotak amal so alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Anor lam ngucang ke duit wat 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Pas kotak amal salapah 100.000 cawa. Nanya saya kan kuku kau bakas hijau. Hani 100.000. Hani timbal saya 50.000 tok kan no. PNB naniku. Sing kuku nya hani saya 50. Ni timbal saya 20. Mawan aduh hama sawah. Mak teman sawah saya agan aku orang kuku kelem kotak amal. Kitu nya gitu saya 20.000. Cawamu nih saya 10.000. Pastinya nya ada PD nian pastinya saya nguruk kan. Mak mungkin 100.000, mak mungkin. Akhirnya saya 2.000 cawa. Aduh hama aku tiunyin. Niku saya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5 hama aku ti. Aduh pastinya saya nguruk kena. Itulah gambaran. Mulai nguruk kena culuk na. Ki selia kan meliom. Jadi tengah aja kok mana bahan kan beda. 100.000 agak halus, 50.000 halus-halus kasar. Hafalnya cik duit, kujak halus-halus hafal. Apalagi kiselia. Pasien kon najor 2.000. Ya narik ke 2.000 so guguh saya 100.000. Ini tepuk saya di kudan. Kini kena 100.000. Lom hati wow nah. Ku bakas tuhahin nong ni 100.000 nya 2.000. Aduh lah. Kok selesai jemahatan pak hana duitmu sejenak. Se 100.000 guguh duitmu. Itulah ketika haknya sudah harus masuk dengan cara bagaimanapun. Bagaimanapun asal usul keluarga kita, kalau Allah takdirkan untuk kaya, kalau kita ditakdirkan untuk berlimpah, itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Pak
ti pipil mesaka ki hak na 100.000 saya guguh duit so. Lem hati ada cawa, wow balak kena ku hian bakas tuha kawai nama jak ku beti jak kawaiku 100.000 selesai duitmu saja nak nah agati aku luot beliau maka kota kamal agati buka kamu ni. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, inilah pernikahan. Lika-liku pernikahan dan berkeluarga itu sangat banyak sekali. Saking membiasanya kalau kita ambil contoh, menikah itu seperti membuat kopi. Coba lihat pengantin baru. Kalau dia membuatkan kopi suaminya, ki pengantin baru, kaknya ni ke kopi ragahna, lagi bu papa, pakai gelas sewat tekonana, pakai tutup, wat sudulu ni. Awal menikah. 2 tahun kemudian tutup nang adu mulai mangedok. Adu tinggal papa na lagi, sudulu ni gelas adu mangedok saya cuping na lagi. 10 tahun menikah, adu main skutai, ajo ngutai, dija saya kati inum dija ngutai. 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, dek, sani kenyak kopi, mana liak nyak jadi lagi musok sana, nya ninggalan. Saking membiasanya, tetapi insya Allah saya dihadapku ina balak, ina luni, ina batin saya dihadapku aja mawad ya masalah mabida insya Allah ina balak, ina luni, ina batin saya dihadap jo buyun unyin taat lawan suami. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada 4 penyakit di dalam pernikahan. Karena Anis ini adalah nakes, orang kesehatan, saya ambil 4 istilah di dalam penyakit di dalam pernikahan. Yang pertama, kutuan. Kutuan juga termasuk salah satu penyakit di dalam pernikahan. Lain ke kutuan semegatol setitik kebunyi detik. Kutuan itu kurang tahu arah dan tujuan. Mau kemana keluarga ini dibawa? Mau kemana keluarga ini dibesarkan? Ini adalah salah satu penyakit di dalam pernikahan. Nikah ya nikah, ngeliat ari radu ya nutuk muni, ngeliat ari radu nikah tok muni. Ini adalah salah satu penyakit di dalam pernikahan, yaitu kutuan, kurang tahu arah dan tujuan. Kita berdoa setelah menikah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tujuan kita di dalam menikah adalah memiliki keturunan. Insya Allah siapapun hari ini di antara kita yang belum memiliki keturunan, pulang dari tempat ini dinyatakan positif dan memiliki keturunan. Amin, Allahumma amin. Ketika keturunan kita lahir, ya kita besarkan dengan tuntunan agama. Tibabai, tinyanyi ko apa lagu? Apa lagu? Dangdut. Anta syamsun anta badrun. Tipu saw ubun-ubun sambil nyanyi ko. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Tipu saw ya. Rabbi habli minas salihin.
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru. Ini indah. Wahai anakku, engkau bagaikan emas wa ghali, yang begitu mahal. Jadi kita doakan. Ini lain. Ini terjadi juga dengan diri saya. Kita belajar bersama. Anak sudah mulai rewel, kuncinya hanya satu. Jo, tonton doh. Saya penting guain makna lah, laju. Kita tidak bisa menolak perkembangan zaman, tetapi tugas kita sebagai orang tua mengawasi, melihat dan membimbing mereka. Insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Penyakit yang kedua sembelit. Penyakit yang kedua di dalam menikah itu sembelit. Sedekah dan memberi sangat sulit. Jadi kalau ada istilah di dalam bahasa Lampung, take and give. Bahasa Lampung mana? Boleh anak berkembang, boleh anak mengikuti teknologi. Ditanya, can you speak English language? Yes, I can speak English language. Bagus. Hal istata'ta takallam al-lugha al-arabiyyah? Naam, istata'tu atakallam al-lugha al-arabiyyah. Bagus. Kalau agama sudah bagus, ilmu sudah bagus, silahkan bertarung di dunia ini. Tetapi kunci yang pertama yang harus kita tanamkan apa? Nilai-nilai agama. Nilai agama yang harus kita tanamkan kepada anak keturunan kita. Pengantin pun ingin memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali waladun salihun yad'u lah. Ketika bujur tubuh kita sudah terbujur, kaku di atas keranda, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan kecuali anak yang soleh. Coba bayangkan ketika ibunya sudah terbaring, ayahnya sudah terbaring. Coba kalau orang lain yang mengimami. Apa yang kalian lihat dari jenazah ini? Khair. Jenazah dia bilang. Coba kalau anaknya yang mengimami. Para hadirin, apa yang kita lihat dari ayahku, ayahku, ibuku, indah terdengar. Kalau orang lain yang menjadi imam, bagaimana pendapat para hadirin tentang jenazah ini? Jenazah dibilang. Maka tugas kita ketika dikafani, kalau orang lain yang mengkafani, yang penting cepat beres, tarik sana, tarik sini. Coba kalau anak kita yang mengkafani, dia tarik pelan-pelan, dia sambil mengikat masa kecilnya dulu. Ma, ba, inilah waktu terakhirmu. Ditarik, dikafani pelan-pelan. Ketika dibawa ke masjid dia menjadi imam, anaknya mengangkat tangan min ghairi hijab, min ghairi hijab. Ketika seorang anak laki-laki mengimami ayah dan ibunya dengan derayan air mata berdoa, tidak ada hijab atau pembatas, doa itu makbul. Tugas kita bersama mensolehkan, mensolehahkan anak kita. Tidak akan terhalang doa seorang anak yang menangis di hadapan ayah ibunya yang sudah terbujur, mengangkat tangan, ya Allah ampuni kedua orang tua kami, masukkan mereka ke dalam surgamu. Insya Allah tidak akan terhalang apapun doa itu. Ketika dibawa ke makam, dimasukkan. Kalau anak yang mengazani, dia azani orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan
Allah, dengan ketika dia mengangkat kata Allah saja bergetar bumi ini. Tugas kita mensolehkan anak kita, tugas kita mensolehkan anak kita. Dia turunkan pelan-pelan tanah itu sambil berdoa, amin Allahumma, semoga anak kita soleh dan semoga kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Adu waktu nemengan, adu ilung bayu ki mesakaga, kasihan tuan rumah. Jadi lehot ni tuan rumah dang mulang kimak mengan, ku tambah dang mulang kimak metong. Jadi ki tangguh kam mengan mi lamon gulai lamon semengan semaku mengan melamon. Nah jadi dang mulang kimak mengan, dang mulang kimaku metong. Tong-tong kok. Insya Allah makanan di tempat hajat berkah nilainya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, pagi ini kami berkumpul di tempat ini. Kami ikut berbahagia atas menikahnya Dipta Ruli dan Anis. Ya Allah, berikanlah mereka keturunan yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah anak yang berguna bagi agama ya Allah. Ya Allah, jadikan dan berikan kami ya Allah anak-anak keturunan yang bisa menjaga kehormatan kami sebagai orang tua ya Allah. Ya Allah, berikan dan jadikanlah anak-anak keturunan kami yang bisa mengangkat derajat kami ya Allah ya Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah, dan apabila ada salah dan kurangnya itu datang dari kami pribadi. Al-Fakir memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.